Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam Renungan Harian pada hari ini bersama saya Diki. Tema hari ini adalah berkat yang tak berkesudahan, yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Dan Allah sumber segala karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu memperhatikan formulasi berkat yang biasanya disampaikan oleh pendeta ketika di akhir ibadah hari Minggu kita? Ada banyak formulasi berkat yang biasanya disampaikan oleh pendeta. Ada yang mengutip dari Bilangan 6, ada yang mengutip dari tulisan Paulus yang berbunyi maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan seterusnya. Ada juga yang menyusun rangkaian berkat agar lebih sesuai dengan tema, dengan konteks, ataupun dengan memperhatikan aspek-aspek Trinitas di dalamnya. Begitu juga ayat bacaan kita pada hari ini juga tidak jarang digunakan sebagai kalimat berkat. Di antara berbagai macam formulasi berkat, jika kita perhatikan, maka biasanya formulasi berkat diakhiri dengan kalimat bahwa berkat yang diberikan tersebut berlaku dari sekarang sampai selamanya. Jadi kalimat dari sekarang sampai selamanya biasanya menjadi salah satu penutup dari berkat itu. Kalimat ini menarik kalau kita perhatikan gitu ya dari segi aspek teologisnya. Mengapa harus ditekankan gitu ya? Mengapa harus ditekankan aspek-aspek di mana berkat ini berlaku dari sekarang sampai selama-lamanya? Ada banyak pendapat hal ini, namun salah satu yang paling populer bahwa sejatinya berkat dan anugerah Allah tidak pernah berkesudahan. Berkat sendiri sejatinya bersumber dari Allah, bukan dari pendetanya. Pendeta atau pengkhotbah hanya sebagai perantara, pengingat akan berkat yang sejatinya tidak pernah berkesudahan, yang sejatinya juga minggu lalu sudah kita terima, yang sejatinya kita sudah terima ketika kita mau mengikut Kristus. Pemahaman bahwa kasih dan berkat yang tak berkesudahan ini menjadi penting karena menekankan bahwa Allah ini selalu ada bersama-sama dengan kita dari dulu hingga terus sampai ke masa depan. Tulisan Petrus ditujukan kepada pengikut Kristus yang tersebar di berbagai tempat. Secara khusus dikatakan kepada pengikut Kristus yang memang saat itu menghadapi tantangan serta pergumulan yang besar, di mana mereka dikejar, mereka diburu, mereka harus mengungsi, bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang dianiaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam situasi sulit memang sangatlah manusiawi, bahkan mungkin dikatakan kita sering untuk berseru dan bertanya-tanya di mana Tuhan ada dalam hidup kita. Seringkali kita menjadi terburu-buru karena kita tidak tahan gitu ya, merasa tidak tahan terhadap situasi sulit yang kita terima. Terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi, seringkali kita merasa nggak tahan Tuhan. Dan di dalam proses ini kita ingin seringkali mengatakan ataupun berseru, Tuhan, kalau bisa masalah, pergumulan, sakit, penyakit yang sedang saya rasakan bisa sembuh saat ini juga atau besok. Seringkali ketika kita menghadapi situasi sulit, kita ingin cepat selesai. Di dalam doa berkat yang disampaikan Petrus sang rasul ini, ia mengingatkan kita, pembacanya juga, untuk percaya bahwa Allah ini adalah sumber kasih karunia. Allah inilah yang memanggil kita ke dalam kemuliaan. Allah lah yang melengkapi kita. Allah yang meneguhkan kita. Allah yang menguatkan dan mengokohkan kita di dalam keadaan sulit. Bahkan dikatakan menderita. Ia menguatkan para pengikut Kristus yang pada saat itu sedang menderita. Dan membuat kita mampu untuk terus setia. Untuk mau mengikat, terus untuk mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Maka dari itu lagu Saya Mau Ikut Tuhan Yesus, Saya Mau Ikut Yesus menjadi lagu yang sangat kuat. Lagu yang memang mungkin terkenal dari beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun yang lalu, tetapi lagu ini menggambarkan
kisah dari konteks dari bacaan Petrus ini. Dalam referen, dalam lagu tersebut kita mendengar gitu, sering menyanyikan bahwa meskipun saya susah, meskipun saya menderita di dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Karena saya tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang melengkapi kita. Tuhanlah yang meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita di dalam setiap masalah, dalam setiap kesulitan. Mungkin masalah kesulitan tidak akan langsung selesai begitu saja. Tetapi ketika saya bersama dengan Tuhan, maka saya tahu saya tidak sendiri. Maka saya tahu bahwa saya akan kuat. Maka dari itu, marilah ikut Yesus. Marilah kita terus berpegang, menyadari bahwa berkat Tuhan itu sudah ada dan berlangsung selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi kita semua.